Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Siti Aulia dan teman-teman saya ada Nur Hasanah dan Dwi Sintia. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur bumi. Simak video berikut ini ya. Bumi kita adalah sebuah planet, yaitu merupakan benda langit dan termasuk anggota tata surya, yang pusatnya adalah matahari. Bumi dikatakan sebagai planet biru karena sebagian dari permukaan bumi diselimuti air. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki atmosfer dengan oksigen bebas, lautan air cair di permukaan, dan kehidupan. Bumi adalah salah satu dari 4 planet terestrial atau planet berbatu. Kita mungkin merasa seperti bumi tidak pernah bergerak, tetapi faktanya, bumi terus berputar dengan cepat. Bumi bisa berputar dengan kecepatan lebih dari 1000 mil per jam, menurut space.com. Bumi juga bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 67.000 mil per jam. Para peneliti menghitung usia bumi dengan menganalisis batuan tertua di planet ini. Hasil dari penelitian mereka menyatakan, bumi berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Sebelum lanjut ke struktur permukaan bumi, tahukah kalian bagaimana proses pembentukan permukaan bumi ini? Terdapat banyak sekali teori-teori yang dikemukakan para ahli. Namun kali ini kami akan menjelaskan 3 teori yang paling baik dipercaya. Yang pertama, teori hipotesa nebula dan awan debu. Seperti yang kalian lihat pada foto di atas, jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-kelamaan berubah menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari dan bagian kabut sekitarnya menjadi planet-planet dan satelitnya. Yang kedua, teori planetesimal. Matahari telah ada, yang mana berpapasan dengan sebuah bintang, kemudian terjadi pelepasan bagian dari matahari. Bagian dari matahari inilah yang membentuk suatu planet-planet. Yang terakhir, teori yang paling baik dikenal, yaitu teori Big Bang. Mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang hingga membentang jauh. Alam semesta setelah meledak itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 lapisan, apakah kalian tahu? Di lapisan mana sekarang kita berada? Ya, benar sekali, kita berada di lapisan kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi ada 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granitik, ketebalan rata-rata 45 km berkisar antara 30-50 km, kaya akan unsur silik dan amonium, maka disebut juga sebagai lapisan sial. Sedangkan kerak samudra, batuan basaltik tebalnya sekitar 7 km kaya akan unsur silik magnesium, maka disebut juga sebagai lapisan sima. Nah, di kedua lapisan kerak bumi inilah kita hidup dan bertempat tinggal. Mantel bumi. Mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas adalah lapisan yang persis berada di bawah kerak bumi. Komposisi mantel sebagian besar terdiri dari sikat padat, namun ada area yang meleleh. Oleh karena itu, mantel atas dikatakan kental dengan karakteristik padat dan plastik. Mantel bagian atas yang mengalasi kulit bumi membentuk satu kesatuan disebut litosfer. Mantel bawah adalah wilayah di dalam bumi yang berada di bawah mantel atas. Pada level ini, ada tekanan yang jauh lebih besar daripada di mantel atas. Pada mantel bumi, terjadi arus konveksi yang menyebabkan kerak atau litosfer bergerak. Konveksi mantel atau arus konveksi mantel adalah proses sirkulasi arus magma di bawah bumi saat mentransfer panas inti ke litosfer sehingga lapisan-lapisan di kerak bumi mengalami pergerakan. Inti bumi, inti luar dan inti dalam merupakan bola logam yang sangat cair dan juga panas. Logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Meski cair, tingkat kepadatan lapisan ini sangatlah tinggi. Di lapisan ini pula, aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi berada. Magnet bumi. Medan magnet bumi, disebut juga medan geomagnetik, adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dan dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Medan magnet tidak hanya berfungsi sebagai arah jarum kompas, tetapi juga sebagai pelindung bumi dari pancaran radiasi luar angkasa.